Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How is it going? I was thinking about something funny on my way here today. Have you ever want to say, I love eating soup, but it accidentally came out sounding like, I love eating soup? It sounds hilarious, right? But this tiny mistake can completely change what you mean, and they happen all the time when we learn English. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tahukah Anda, saya sedang memikirkan sesuatu yang lucu dalam perjalanan saya ke sini pada hari ini. Pernahkah Anda ingin mengucapkan I love eating soup? Saya suka makan sup. Tetapi secara tidak sengaja terdengar seperti I love eating soap. Saya suka makan sabun. Terdengarnya sangat lucu, bukan? Tetapi kesalahan kecil seperti ini bisa mengubah total apa yang Anda maksudkan. Dan hal itu selalu terjadi saat kita ingin mempelajari bahasa Inggris. For those of you who don't know me, I am Nur Anjani, an English education major from Perjuangan University of Tasikmalaya. I've been diving into pronunciation studies, and today I'm thrilled to share one practical strategies to help you speak English more clearly and confidently. Bagi Anda semua yang belum mengenali speaker, beliau bernama Ana Nur Anjani, mahasiswi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Beliau telah mendalami studi pengucapan akhir-akhir ini, dan hari ini beliau sangat senang karena bisa membagikan beberapa strategi praktis untuk membantu kalian semua berbicara bahasa Inggris dengan lebih jelas dan percaya diri. We are going to look at some of the most common pronunciation that many of us make, and most importantly, how we can easily fix them. Kita akan melihat beberapa kesalahan pengucapan paling umum yang sering kita lakukan, dan yang paling penting, bagaimana cara memperbaikinya dengan mudah. To keep things simple, our short session today will cover three main parts. First, the tricky sound. Second, the trap of silent letters. And finally, a fun way you can practice this at home. Agar tetap sederhana, sesi singkat kita hari ini akan mencakupi 3 bahagian utama. Yang pertama, bunyi c yang rumit. Kedua, jebakan huruf-huruf senyap, huruf yang tidak dibaca. Dan yang terakhir, cara menyenangkan yang bisa Anda praktikkan di rumah. Let's begin with our first point. Many students often pronounce the word think as think or thank you as thank you. But the sound is actually quite unique. To say it correctly, all you have to do is put the tip of your tongue gently between your front teeth and blow out some air. Let's try it together, alright? Thank you, and then think. See? You sound like a native speaker already, so don't be shy to practice a lot. Mari kita mulakan dengan poin pertama kita. Banyak siswi sering mengucapkan kata think jadi think, atau thank you jadi thank you. Namun bunyi the sebenarnya cukup unik. Untuk mengucapkannya dengan benar, yang Anda harus lakukan adalah meletakkan ujung lidah Anda dengan lembut di antara gigi depan dan tiupkan sedikit udara. Mari kita coba sama-sama. Thank you. Thank you. Think. Lihat, Anda sudah terdengar seperti penutur asli. Jangan malu untuk mempraktekkannya.
Now let's move to our second point. This is about words that have hidden or silent letters. For example, look at the word for the day after Thursday. Exactly, Wednesday. A lot of people still say Wednesday, but the correct way to say it actually Wednesday. Wednesday. The letter D is completely silent. It's the same with the word island. We do not pronounce the S, so it is island, not Island or Iceland. Sekarang, mari kita beralih ke poin kedua kita. Ini tentang kata-kata yang memiliki huruf tersembunyi atau senyap. Sebagai contoh, lihat kata untuk hari setelah Selasa. Wednesday. Banyak orang masih mengucapkan Wednesday, tetapi cara yang benar untuk mengucapkannya sebenarnya adalah Wednesday. Huruf D sama sekali tidak dibaca. Sama hal dengan kata island. Kita tidak mengucapkan huruf S-nya, jadi pengucapannya menjadi island. Bukan Island, bukan Iceland. This brings us to our final point. How do we actually get better at this without worrying ourselves to that with a dictionary? The best way is a technique called shadowing. It's super simple. When you watch your favorite Netflix show or listen to an English song, try to repeat the words out loud exactly how the speakers say them. Copy their tone, their rhythm, and their speed. Ini membawa kita ke poin yang terakhir. Bagaimana cara kita untuk menjadi lebih baik dalam hal ini tanpa membuat diri kita bosan setengah mati dengan kamus. Cara terbaik adalah teknik yang disebut shadowing, yaitu menirukan. Cara terbaik Caranya sangat sederhana. Saat Anda menonton acara Netflix favorit Anda atau mendengarkan lagu bahasa Inggris, cobalah untuk mengulangi kata-kata tersebut dengan keras, persis seperti cara pembicara mengucapkannya. Tiru nada, ritme, dan kecepatan mereka. To conclude, today we have discussed three main things. The first one is how to master the T sound. Second one is being careful with silent letters. And final point, using the shadowing method to improve. Sebagai kesimpulan, hari ini kita telah membahas 3 hal utama. Yang pertama, cara menguasai bunyi T, berhati-hati dengan huruf senyap, dan menggunakan metode shadowing untuk meningkatkan kemampuan. I encourage you to practice this technique this week. Remember, don't be afraid of making mistake, because making mistake is just proof that you are trying and learning. Saya mendorong Anda untuk mempraktekkan teknik-teknik ini minggu depan. Ingat, jangan takut melakukan kesalahan. Membuat kesalahan adalah bukti bahwa Anda sedang berusaha dan belajar. I'm now happy to take your question. If anyone want to ask something or pronouncing a word together, please feel free. Sekarang, saya dengan senang hati menerima pertanyaan Anda. Jika ada yang ingin menanyakan sesuatu atau mencoba mengucapkan sesuatu kata bersama-sama, silakan. It seems everything is crystal clear. Thank you so much once again for your time and for your amazing attention. Keep practicing your English and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semua sudah sangat jelas. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan energi kalian semua.
terus berlatih bahasa Inggris Anda, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to the university life. It is exciting, right? But let's be honest, stepping into university means facing bigger challenges. One of the biggest challenges is speaking English confidently. You might feel nervous during presentation, you might freeze during group discussion, but don't worry, you are not alone. Today, I will share 3 simple ways to improve your English speaking skills right now. Halo semuanya, selamat datang di Kehidupan Kampus. Menyenangkan bukan? Tapi jujur saja, masuk ke dunia perkuliahan berarti menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satu tantangan terbesarnya adalah berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri. Anda mungkin merasa gugup saat presentasi, Anda mungkin mendadak kaku atau bingung saat diskusi kelompok. Jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Hari ini akan membagikan 3 cara sederhana untuk meningkatkan kemampuan bicara bahasa Inggris sekarang juga. First, talk to yourself. Yes, you heard it right. Talk to yourself. You do not need a partner to practice. Speak your thought out loud in your room. Narrate your day like a movie character. Say, now I am cooking breakfast. This builds your muscle memories. It helps you think directly in English without translating. Pertama, berbicaralah pada diri sendiri. Anda tidak salah dengar, Anda tidak butuh teman untuk berlatih. Ucapkan pikiran Anda dengan lantang di kamar. Ceritakan aktivitas harian Anda layaknya karakter film. Katakan, sekarang saya sedang memasak sarapan. Ini membangun memori otak Anda. Hal ini membantu Anda berpikir langsung dalam bahasa Inggris tanpa perlu menerjemahkan terlebih dahulu. Second, explore your campus resources. University is the best place to feel safely. Join English clubs or debate teams. Attend international student seminars. Speak up in your regular classes. Do not fear making grammar mistakes. Kedua, manfaatkan sumber daya di kampus. Universitas adalah tempat terbaik untuk belajar dari kegagalan tanpa resiko yang besar. Bergabunglah dengan klub bahasa Inggris atau tim debat, hadiri seminar mahasiswa internasional, berbicaralah saat kelas berlangsung. Jangan takut melakukan kesalahan tata bahasa, semua orang sedang belajar sama seperti Anda semua. Third, try the shadowing technique. This is a secret weapon for fluency. Find a short video of a native speaker. Watch a AED talk or a movie clip. Listen to one sentence, pause and repeat it. Copy their pronunciation, rhythm, and emotion exactly. It rewires your brain to sound more naturally. Ketiga, cobalah teknik shadowing atau meniru ucapan. Ini merupakan senjata rahasia untuk kefasihan berbicara. Cara video pendek yang menampilkan penutur asli atau native speaker. Tonton TED, talk atau potongan film. Lalu ulangi kalimat tersebut, tiru pelafalannya, irama dan emosi mereka persis seperti aslinya. Teknik ini melatih otak Anda agar terdengar lebih alami. To wrap up, remember these 3 steps. Talk to yourself daily, join campus English activities, shadow native speaker regularly. Consistency beats perfection every single time. Start small today and see the differences next semester. Untuk sebagai penutup, ingatlah 3 langkah ini. Berbicaralah pada diri sendiri setiap hari. Bergabunglah dengan kegiatan bahasa Inggris. Tiru penutur asli secara rutin. Lalu konsistensi selalu lebih baik daripada kesempurnaan. Dan mulailah dari hal kecil hari ini dan lihat perbedaannya di semester depan. Good morning, lecturers and friends.
Today, I will be your presenter for this session. My name is Farina Nur Agustin, a semester 2 student from English Education, Perjuangan University. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini di hadapan kita semuanya telah hadir seorang presenter yang bernama Farina Nur Agustin, seorang mahasiswi dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. And today, I will present how to say no without hurting feelings. I chose this topic because I know we all struggle with this in college life. Hari ini beliau akan membawakan sebuah tema presentasi, yaitu cara mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Karena beliau dari topik ini mengetahui bahwa kita semuanya sering menghadapi masalah ini dalam kehidupan perkuliahan. Raise your hand if you ever type should no problem in a chat while your brain is screaming no at the same time. Coba angkat tangan dari semua audien yang berada di sini. Siapa yang pernah mengetik bisa kok, tidak masalah ketika di chat, padahal di saat yang sama otak kita sedang berteriak tidak. Don't worry, we're all victims here. My goal today is show you how to say no without destroying your friendships, because saying no is a skill, not being selfish. Jangan khawatir karena kita semuanya di sini pernah menjadi korbannya. Tujuan beliau berada di sini adalah untuk menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana cara menolak tanpa merasa bersalah ataupun merusak pertemanan. Karena sekiranya mengatakan tidak itu sebuah keterampilan, bukan sebuah keegoisan. So, why is this specifically for first to 4th year students aged 18 until 21 years old? First, we as people pleaser. Past, when you're to college, we want to be liked by friends, lecturers, and clubs. So, no feels like a crime. Jadi, kenapa materi ini ditujukan khusus untuk mahasiswa tahun pertama dan keempat yang berusia 18 tahun sampai 21 tahun? Pertama, karena kita sedang berada di fase puncak menjadi seorang people pleaser. Sebagai anak baru di kampus, kita ingin disukai oleh teman, dosen, dan organisasi. Jadi, kata tidak itu rasanya seperti sebuah kejahatan. Second, our social conflicts are new. It's not high school anymore. Now we have group projects, romance, relationships, and organization. One wrong no can damage a friendship. Third, we know about mental health from TikTok, but no one actually told us the polite words to protect our time. Dan yang kedua, konflik sosial kita sekarang sudah baru ataupun berbeda. Ini bukan lagi sebuah tingkatan SMA. Sekarang kita punya kerja kelompok, teman sekamar, pacaran, dan organisasi. Salah satu kali bilang tidak bisa merusak pertemanan. Dan ketiga, kita tahu istilah kesehatan mental dari TikTok. Tapi sayangnya tidak ada yang benar-benar mengajarkan kita kata-kata yang sopan untuk melindungi diri kita sendiri. So, what's the problem we all face? We're scared of being called selfish or too busy if we refuse. We always type sure in chat, but in our head we're like, why did I say yes? We don't want to hurt people, but we end up hurting ourselves by always saying yes, and that's exhausting. Lalu apa sih masalah yang kita sedang hadapi ini? Kita takut dicap egois, bukan? Ataupun sok sibuk kalau kita menolak. Kita selalu mengetik bisa di chat, tapi di dalam hati kita membatin, kenapa juga tadi aku bilang iya ya? Kita tidak mau menyakiti orang lain, bukan?
Tapi ujung-ujungnya kita sendiri menyakiti diri kita sendiri. Karena selalu mengiyakan semuanya dan itu rasanya melelahkan sekali. Okay, the solution is simple. There are only 3 magic scripts. Script 1, I want to, but. Script 2, not now, but later. Script 3, I can't, but can. Just remember this 3 and your life get way easier. Oke, solusinya cukup sederhana. Ada 3 formula ajaib untuk mengatasi semua ini. Yang pertama itu saya ingin, tetapi, dan yang kedua tidak sekarang, tapi nanti. Ketiga, saya tidak bisa, tapi si ini mungkin bisa. Cukup ingat 3 formula ini dan hidup kita akan jauh lebih mudah. Let's break down script number 1. I want to, but. Example 1 via chat. Friend, can you help me with this assignment tonight? Instead of saying, no, I'm tired, try this. I want to help you, but tonight I promise myself some rest time. How about tomorrow morning? See? You said no, but they still feel respected. Mari kita bedah poin pertama ini, yang mana kita mengatakan saya ingin, tetapi ini merupakan contoh pertama lewat chat. Ketika ada teman yang mengatakan bisa bantuin saya tidak untuk mengerjakan tugas ini malam ini, daripada Anda bilang tidak bisa, saya capek. Coba Anda ganti kata-katanya menjadi seperti saya ingin membantu, tapi malam ini saya sudah janji kepada diri saya sendiri untuk beristirahat. Bagaimana jikalau esok hari saja? Lihat, Anda tetap menolak, tapi mereka lebih merasa dihargai. Example 2, in person, roommate. Can you cover my committee seats right now? Say, I want to help, but I'm in the middle of a group project deadline. I can't do it now, but I can help you find someone else. Smile. Your tone and eye contact make it sound sincere, not rude. Dan contoh yang kedua, secara langsung. Jikalau kita sedang menatap mata dengan teman sekamar bilang, bisa gantiin giliran piket panitia saya sekarang atau tidak? Kita bisa mengatakan, saya ingin bantu, tetapi saya sedang di tengah-tengah kejar-kejaran dengan deadline tugas kelompok. Sekarang belum bisa, tetapi nanti saya bisa bantu cari orang lain ya. Bisa ditambahkan dengan senyuman kepada lawan bicara kita. Nada bicara dan kontak mata Anda akan membuatnya terdengar lebih tulus, bukan kasar. Script 2, not now but later. You, not now but later, deranging. Example, I can't now, but let's hang out after finals week. Deal? A warm fist bump to keep the connection strong. Poin yang kedua, tidak sekarang tapi nanti. Contohnya, saya tidak bisa sekarang, tapi jikalau kita mau nongkrong sehabis minggu UTS atau UAS saja ya, setuju, diiringi dengan tas hangat untuk menjaga kedekatan. Script 3, I can't but can. Example, I can take on this seat, but Dive is really good at this layout stuff. You should definitely ask her. Dan untuk poin yang ketiga, saya tidak bisa, tapi mungkin si yang lain ataupun teman yang lain bisa. Contohnya, saya tidak bisa ambil giliran piket ini, tapi Dive sangat bisa membantu Anda soal desain layout ini. Coba kita tanya kepada dia ya. Last, avoid these 3 mistakes. Don't over-explain because long excuse sounds fake. Don't ghost because synced with no reply hurts more than a clear no.
hurts more than a clear no. And don't look down when you say no in presence. It makes you look guilty or like you're lying. Terakhir, mari kita hindari 3 kesalahan ini. Jangan terlalu banyak alasan, karena alasan yang bertele-tele terlihat seperti kebohongan besar. Jangan mengghosting, karena jikalau kita mengghostingnya tanpa balasan itu lebih menyakitkan daripada penolakan yang jelas. Dan yang terakhir, jangan menunduk saat menolak secara langsung ataupun saat kita sedang berbicara tatap muka. Itu akan membuat Anda ataupun kita semuanya terlihat bersalah ataupun seperti sedang berbohong. So, to wrap up my presentation today, clear boundaries make healthier friendships. You are not a bad person for saying no. You are being honest. Start tonight. Try script number 1 in your group chat. Thank you for listening. I'm Ferdinand Agustin. Any questions? Untuk merangkum presentasi beliau hari ini, ia merangkum bahwasanya batasan yang jelas akan menciptakan pertemanan yang lebih sehat. Yang kedua, Anda bukan orang jahat karena mengatakan tidak, tetapi Anda adalah seorang yang jujur. Dan untuk malam ini, mulailah untuk mencoba terapkan formula semua itu di grup chat Anda ataupun di kehidupan sehari-hari Anda. Terima kasih telah mendengarkan presentasi yang telah disampaikan oleh presenter kita hari ini. Adakah pertanyaan? Udah? Tutup aja. Udah. Jadi ada pertanyaan lah. It seems everything is clear. Thank you so much gitu. It seems everything is clear. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan semuanya sudah jelas, terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.